Dan line up Macan Kemayoran, Asuhan dan Nurwindo. Dan kita melihat bagaimana pada saat Persija kehilangan Ismet Sofyan dan juga Abanda Herman, ada Supriyono dan juga Leo Tupamahu dimainkan sebagai starter. Dan ini dia the best formasi dari Persija Jakarta. Dan susunan pasukan Si Pitung, Asuhan Dodi Sahetapi. Ya, kita melihat di sini susunan pemain yang sangat ofensif diturunkan oleh pelatih Dodi Sahetapi. Dan seperti biasa tentunya mereka berharap kepada duo yang sangat produktif, Rahmat Rifai dan juga Prince Kabir Belo untuk. Dan kita saksikan babak pertama Persija melawan Persitara langsung dari Stadion Gajayana, Malang. Menarik untuk melihat apakah Persitara Jakarta Utara masih bisa mempertahankan the winning style. Kita tahu tim ini dalam 2 pertandingan terakhir, yang pertama menghancurkan Persib Bandung dengan skor 4-1, dan yang kedua juga mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor 1-0, 2 kemenangan yang mendongkrak posisi mereka. Menarik untuk melihat apakah mereka bisa menyulitkan salah satu tim super di jarum ISL musim ini, Persija Jakarta. Dan kartu kuning langsung dicabut oleh Jaja Sudrajat pada menit pertama di babak pertama bagi Mursid Muni. Ya, kita lihat ada memang unsur kesengajaan ketika Mursid Muni berusaha menghentikan Aliudin tadi. Saya pikir ini kartu kuning tercepat. Iya. Ketika partai belum berusia 1 menit. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Bersiap-siap Greg Nwakolo nyambut bola yang akan dilepaskan oleh Supriyono. Ini dia Greg Nwakolo, dikawal dengan ketat oleh Dedi Mulyadi dan juga Panaken Bosoken. Sudah dilakukan langsung depan gawang. Masih Bambang Pamungkas dan Greg. Wow. Nyaris saja sebuah peluang pertama begitu terbuka bagi Persija Jakarta. Ya, ini adalah peluang yang sangat baik bagi Persija. Kita melihat bola umpan saudaran Supriyono memang tidak sempurna, namun jatuh ke kaki Bambang Pamungkas, menyodorkannya ke mulut gawang. Dan kita melihat di sana Greg yang justru tidak mampu menyongsong umpan tersebut. Ya, sedikit kaget kita lihat bagaimana Greg mendapatkan satu bola tarik dari BP. Dan ada juga Aliudin. Ya. Kita melihat bagaimana reaksi pemain-pemain Persija di bench. Masih gagal John Takpor. Marsuki. Terjatuh Marsuki. Rebutan bola dengan Agus Indra. Asisten coach Persija Jakarta Isman Jasulmei. Isaiah Benson. Maksudnya ke Prince Kabir Belo tadi. Masih gagal usaha Laskar Si Pitung menjebol gawang Macan Kemayoran. Bonario Astaman. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Lepas bola dari kaki Bambang Pamungkas. Prince Kabir Belo langsung ke depan. Rahmat Rifai. Masih Poci. Kembali Persitara dari sisi sebelah kanan. Isaiah Benson terlalu jauh. Ya, kita tahu Benson seperti biasanya justru bermain di tengah, namun kali ini ya justru bermain di posisi sayap kanan. Tampaknya ada sebuah perubahan strategi dari pelatih Dodi Sahetapi. Kita tahu juga bahwa Isaiah Benson baru mencetak 1 gol di pertandingan Persitara sebelumnya melawan Persib Bandung. Dan kali ini mungkin diberikan peran yang lebih ofensif untuk mencoba menyongsong seorang Rahmat Rifai dan juga Prince Kabir Belo. Bola usaha Persitara masih dikandaskan. Agus Indra, Leo Tupamahu. Bambang Pamungkas.
Masih Bambang, kapten kesebelasan Persija. Aliuddin, Agus Indra, Pugliara, Bonario Astaman, Leo Saputra, BP, lepaskan tendangan BP. Masih kandas di barisan pertahanan Persitara. Rahmat Rifai, John Takpor, Deddy Mulyadi, Yahya Sosomar, Marsuki yang dituju. Kembali ke Yaso, John Takpor Songkulai. Cukup seru, lihat perebutan bola kerap terjadi antara Bonario Astaman dan juga John Takpor. Deddy Mulyadi, Isaiah Benson, John Takpor, Rahmat Rifai, masih Poci di kotak penalti Persija. Kali ini diselamatkan oleh Robertino Pugliara. Greg Nwakolo, Pugliara, Aliuddin, BP, melebar ke kanan, Agus Indra, berusaha dikejar oleh Leo Tupamahu. Ya, disinilah kita lihat kehilangan seorang Ismet Sofyan di sisi kanan Persija. Kita lihat tadi umpan yang tidak sempurna dikontrol oleh seorang Supriyono yang masuk sebagai pengganti Ismet Sofyan. Kita bisa melihat bagaimana kiprah Persija di putaran pertama dan juga gol-gol yang dihasilkan oleh Greg Nwakolo dan juga Bambang Pamungkas juga dihasilkan oleh umpan-umpan dari seorang Ismet Sofyan. Yahya Sosomar, pendek saja ke Poci. Masih terlalu deras bola yang disodorkan oleh Yahya Sosomar. Kita melihat dalam 5 menit pertama bagaimana serangan-serangan Persitara lebih banyak dibangun lewat spot di sektor kanan pertahanan Persija. Dan di situ ada Supriyono, spot yang biasanya diisi oleh Ismet Sofyan. Kontrol bola yang tidak cermat dari Agus Indra. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Leo Tupamahu, Bambang Pamungkas. Bonario Astaman. Deddy Mulyadi. Juga tidak cermat, Rahmat Rifai mengontrol bola. Kembali Greg Nwakolo. Aliuddin, pendek saja ke Pugliara dari sisi sebelah kanan pertahanan Persitara. Kembali ke Leo Saputra. Jangka jauh ke depan, ada Bambang Pamungkas yang dituju. Ya, cukup cermat kita lihat sebuah umpan yang dilepaskan tadi untuk BP. Kita melihat terlambat persekian detik saja. Ini dia sebuah bola chop dan BP dalam kawalan Taufik Kasrun. Kita melihat bagaimana Wawan juga dengan cepat sigap keluar dari gawangnya. Leo Saputra kembali melepaskan umpan jauh ke depan yang dituju oleh Greg Nwakolo, namun kandas di kepala Banaken Bosoken. Kembali ke Banaken, melebar ke kiri kali ini yang dituju oleh Yaso. Masih digagalkan oleh Supriyono. Agus Indra kali ini. Bonario Astaman, Leo Tupamahu. Jatuh di kaki Yahya Sosomar. Masih Yahya Sosomar. Poci yang dituju. Terjatuh. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Poci Rifai terhadap Leo Saputra. Ya, kita lihat di sini umpan yang diberikan oleh Yaso sudah begitu baik. Namun memang ada benturan badan antara Leo dan juga Rahmat Rifai. Ya, kita melihat di sini. Leo Saputra yang tampaknya mengenai siku seorang Rahmat Rifai.
Dan juga cukup mengejutkan kita melihat seorang Leo Saputra yang mengantisipasi di posisi tengah pertahanan Persija. Ya, dan kita melihat bagaimana dalam usia pertandingan yang masih begitu singkat, seorang Wasiatul Akmal sudah disuruh warming up oleh Danur dan juga Isman Jasume. Apakah ini bagian dari indikasi bahwa Supriyono dan atau Leo Saputra yang akan ditarik keluar lapangan? Pierre Janka, pemain yang disebut-sebut sebagai salah seorang pemain nasional Kamerun pada Piala Dunia terakhir. Pugliara lebar ke kiri, tidak cermat kontrol bola Greg Nwakolo. Ya, sebenarnya ini peran baru juga buat Greg. Kita melihat ia harus menyisir dari sisi kiri sayap dan juga harus mensupport seorang Bambang Pamungkas yang kita lihat lebih berada pada posisi ujung tombak. Namun sedikit membingungkan di manakah peran seorang Aliudin yang juga dipasang di depan. Kita lihat beberapa kali Aliudin terus berpindah posisi. Mungkin inilah yang menyulitkan seorang Aliudin untuk bermain lebih efektif di beberapa pertandingan terakhir. John Takpor dibuang saja oleh Ponario Astaman. Ini dia John Takpor Songgolai, pemain yang telah menciptakan 8 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Dan barang ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija. Rahmat Rifai dituju John Takpor. Yap. Kita melihat bagaimana sebuah tendangan yang begitu keras dilepaskan John Takpor. Ini dia, sebuah umpan yang sangat matang, manja dari Poci Rifai. Sayang kita melihat tingkat akurasi yang dilepaskan John Takpor masih belum berada dalam areal gawang Hendro. Ya, kita lihat di sini juga space yang diberikan kepada John Takpor juga cukup luas. Ya. Sehingga ia mampu melakukan syuting tersebut. Dan memang tampak sedikit ketidakseimbangan di lini belakang Persija Jakarta tanpa hadirnya seorang Abanda Herman yang biasanya bahu-membahu dengan Pierre Njangka selalu melakukan covering satu sama lain atas space yang ada. Dan kita lihat tadi itu adalah peluang terbaik yang tercipta dari Persitara Jakarta Utara. Sayap Benson disapu saja oleh Leo Saputra. Sendiri kali ini Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas berusaha melewati Banaken Bosoken. Ragu-ragu kita melihat tadi BP. Sebuah keputusan yang terlambat. Sulit buat BP untuk mengambil keputusan dalam situasi yang bagaimana dia dijepit oleh Taufik dan juga Banaken Bosoken. Ya. Tendangan pojok bagi Persija. Aliudin. Leo Topmahu masih berusaha dikejar oleh Pugliara. Ini dia Robert Cino Pugliara. Ponario Astaman masih bisa dicuri oleh John Takpor. Kembali ada Leo Tupamahu. Sebuah tendangan langsung dari Leo Tupamahu. Dan gol! Leonardo Tupamahu melepaskan sebuah tendangan spekulasi membuat Persija unggul 1-0. Ini adalah gol yang spekulatif. Gol yang juga terbantu dengan kontur lapangan yang tidak rata. Gol yang juga terbantu dengan ketidaksiapan seorang Wawan Dermawan. Kita melihat bagaimana bola yang bergulir liar, keriting di depan mulut gawang Wawan. Sulit untuk diantisipasi dengan sempurna. Dan kita melihat bagaimana Leo tendangannya. Ya, sebenarnya ini adalah inisiatif yang baik dari Leo ya, karena kita lihat memang ia tidak memiliki pilihan lain untuk mengumpan sehingga ia mencoba melakukan syuting sekeras mungkin. Dan kita juga lihat di sini seorang Wawan Dermawan yang tidak siap sehingga bola rebound dan justru masuk ke gawang sendiri. Dan kita juga bisa melihat ekstasi dari seorang Leo Tupamahu setelah mencetak gol yang boleh dikatakan cukup sensasional. Ya, gol pertama saya pikir buat seorang Leonard Tupamahu yang pada malam ini main sebagai starter.
karena kehilangan seorang Abanda Herman yang absen karena akumulasi kartu kuning. 1-0, Persija unggul sementara atas Persitara melalui gol spektakuler yang diciptakan oleh Leo Tupamahu. Dedi Mulyadi. Masih Dedi Mulyadi. Prince Kabir Belo. Masih Prince. Rebutan bola atas dengan Leo Tupamahu. Kembali John Takbor. Ini dia pencipta gol pertama bagi Persija, Leo Tupamahu. Ya, kita melihat ya bagaimana sebuah gol bisa merubah determinasi seorang Leo Tupamahu. Tidak biasanya ia melakukan overlapping ke depan, tapi kita lihat baru saja ia mencoba mendribble. Dan ini dia, kita melihat sebuah gol yang akan terus berada di benak seorang Leo Tupamahu. Kita melihat bagaimana ia mengambil inisiatif untuk melakukan syuting dari jarak jauh dan juga terbantu oleh rebound. Tangkapan yang tidak sempurna dari seorang Wawan Dermawan. Ya, ini adalah percobaan yang kedua yang membuahkan gol buat seorang Leo setelah tadi jauh sekali melenceng untuk kemudian diambil oleh Robertino Pugliara. Kita melihat bagaimana ekstasi dari seorang Leo yang terlalu kerap meninggalkan posnya adalah bagian dari bagaimana dia begitu percaya diri. Ya. Oh, Jatuh Greg Nwakolo. clean saya pikir. Ya, sebuah aksi yang mengundang sodoran kartu kuning dari wasit Jajar. Ya, ada sedikit memang gangguan dari Banaken Bosoken, tapi kesan diving juga tetap bisa terekam dengan jelas oleh wasit Jajar Sudrajat. Menghasilkan kartu kuning bagi Greg Nwakolo, sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua pada pertandingan malam ini sepanjang 16 menit pertama. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Marzuki. Banaken Bosoken. Maksudnya ke Isaiah Benson. Ya, kita lihat memang ini adalah sebuah peran baru bagi Benson berada di posisi sayap kanan. Tampak sebuah strategi baru, namun juga belum begitu berhasil. Kita lihat hanya 2 ataupun 3 kali Benson mampu mengontrol bola dan menyulitkan lini pertahanan Persija. Banaken Bosoken masih jauh dari sasaran. Sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Banaken Bosoken, pemain yang juga berasal dari Kamerun. Terlalu jauh dengan jarak tembak yang sangat tidak ideal. Bambang Pamungkas, pemain yang sejauh ini telah menciptakan 18 gol bagi Persija di jarum ISL. Isaiah Benson, Dedi Mulyadi. Masih ada Pian Janka, duel 1 lawan 1. Prince Kabir Belo membayangi Leo Tupamahu. Bambang Pamungkas, Leo Saputra, pendek saja ke Pugliara. Kembali ke Leo. Pian Janka. Astaman, kembali ke Janka. Bambang Pamungkas, cukup baik kerja sama Persija malam ini. Kembali Bambang Pamungkas. Tampaknya Bambang Pamungkas berada pada posisi offside, sebuah keputusan yang sedikit mengagetkan. Ya, dan juga sedikit aneh kita lihat bagaimana BP yang justru sedang melakukan dribbling, sama sekali tidak ada maksud untuk memberikan sebuah true pass, justru ditangkap dengan kibasan bendera offside. Pian Janka, Kita lihat pendek ke Leo Saputra. Kita lihat sekarang bagaimana momentum berada di tangan Persija. Dan tinggal menjadi sebuah pilihan bagi mereka apakah tetap menambah gol ataupun mencoba mempermainkan ritme permainan. Namun setelah unggul, terlihat mereka masih bernafsu, masih bergerilya untuk mencetak gol.
menarik untuk melihat bagaimana lini belakang Persitara minus seorang Ebeje Rudolf bisa terus-menerus menahan gempuran-gempuran Persija Jakarta. Taufik Kasron ke Marsyuki kali ini. John Takpor yang dituju, masih bisa dicuri oleh Ponario Astaman. Maksudnya Bambang Pamungkas, namun jatuh di kaki Mursid Moni. Kembali kurang cermat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Astaman terhadap John Takpor. Ya, kita melihat di sini memang peran seorang Ponario Astaman sebagai breaker untuk terus-menerus mengawasi seorang John Takpor yang kita tahu penyihir ulung dari Persitara Jakarta Utara yang kerap tampil sempurna, selalu membantu lini depan. Dan juga sebuah kredit poin bagi seorang Ponario yang saya melihat belum pernah melewati garis tengah. Tampaknya begitu disiplin berada di areal suci menjaga seorang penyihir John Takpor. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Bien Janga terhadap Prince Kabir Belo. Ini dia Bien Janga menghasilkan tendangan bebas bagi Persitara. John Takpor langsung ke kotak penalti. Usaha diraih oleh Prince Kabir Belo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Prince Kabir Belo terhadap Hendro Kartiko. Ya, sang pangeran Prince Kabir Belo masih mencari tahtanya. Kita melihat berapa kali peluang-peluang yang dilepaskan lewat umpan yang sangat eksklusif dari John Takpor. Masih belum bisa dimaksimalkan. Ini dia sebuah sepak pojok. Kembali John. Dan Prince Kabir Belo masih bisa dihalau oleh Hendro Kartiko. Ya, kita melihat bagaimana miskomunikasi di lini pertahanan Persija Jakarta membiarkan seorang Prince Kabir Belo berada pada posisi yang bebas untuk melakukan heading, dan cukup beruntung bagi Persija. Ya. Hendriko berada pada posisi waspada dan mampu mengantisipasi peluang seorang Prince Kabir Belo. Sepak pojok yang kedua bagi Persitara. Masih ada Ponario Astaman. Kembali Banaken Bosoken. Masih Banaken berusaha melewati Bien Janga. Masih terus Banaken Bosoken, pemain yang juga berasal dari Kamerun. Duo Kamerun berhadapan 1 lawan 1. Bien Janga berusaha menunjukkan kemampuan individunya. Ya, kita lihat bagaimana perbedaan pemain yang berpengalaman, pemain yang pernah malang melintang di klub-klub Eropa. Seorang Pierre Jangka mampu mempermainkan bola sehingga mengamankan daerahnya. Namun nampaknya sebuah wrong throw dari Leo Saputra sehingga bola kembali dikuasai Persitara Jakarta Utara. Masih terus melakukan protes, kita lihat Leo Saputra terhadap AW1. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija. Rahmat Rifai. Kali ini John Takpor kembali ke Poci dan Isaiah Benson. Sebuah aksi penyelamatan yang cukup bagus dari BP yang turun sampai jauh ke dalam areal penalti. Isaiah Benson, John Takpor, ada Bambang Pamungkas, Greg Twakolo kali ini. Masih mengenai kaki Dedi Mulyadi. Usaha dikejar oleh Greg Twakolo. Bien Janga, Ponario Astaman, Bambang Pamungkas, Rahmat Rifai kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Kembali pelanggaran Bien Janga terhadap Mursid Moni. Menarik mencermati penampilan Mursid Moni yang sepanjang putaran pertama jarang dimainkan, bahkan sebagai pemain pengganti sekalipun. Tapi pada putaran kedua Moni memberikan sebuah jawaban bahwa dia pantas sebagai starter. John Takpor. Sebuah tendangan gledek John Takpor menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Incredible goal
kita melihat dari seorang John Takpor, kita tahu pemain ini adalah penyihir di tim Persitara Jakarta Utara dan mampu mengeluarkan sesuatu yang sangat eksklusif. Kita melihat di sini bagaimana keputusan eksekutif seorang John Takpor melakukan tendangan dari jarak yang sangat jauh. Dan kita melihat di sini bukan hanya sebuah kecepatan dan kekerasan yang dilakukan, namun juga akurasi bola yang begitu sempurna dari seorang John Takpor. Saya harus katakan ini adalah gol yang benar-benar berkelas. Dari jarak dengan radius sekitar 40 meter, bagaimana seorang John Takpor menyihir. Sekali lagi kita harus katakan sebuah gol yang benar-benar menyihir. Bahkan seorang Hendro Kartiko pun tidak memberikan reaksi apa-apa. Sebuah gol yang sekali lagi kita harus katakan gol yang berkelas. 1-1 kedudukan sementara Persija Persitara melalui gol balasan yang diciptakan oleh John Takpor Songkalai pada menit ke-24. Ya, dan kita melihat bagaimana permainan kedua tim begitu cepat, begitu keras. Dan juga para pemain yang bermain dengan semangat tinggi justru membuat pertandingan di malam hari ini begitu menegangkan. Kembali sebuah usaha dari jarak yang cukup jauh dari Isaiah Benson. Masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Hendro Kartiko. Dan sekarang kita bisa merasakan bagaimana dua tim ibu kota yang memainkan derby di kota Malang, kota dingin, bahwa pre-match yang disebut-sebut sebagai ini adalah partai yang panas. Paling tidak saat ini terbuktikan bahwa kedua tim benar-benar bermain dengan open play, dengan terbuka, dan kita melihat dua gol yang tercipta dengan hasil sementara 1-1 adalah potret bahwa ini adalah derby yang panas. Kualitas pertandingan yang ditunjukkan oleh dua tim ibu kota memang sangat enak untuk ditonton. Kembali sebuah usaha dari Persitara. Pugliara. Kembali pendek saja ke Robertino Pugliara. Leo Saputra kali ini dibayang-bayang oleh Benson dan juga Mursid Moni. Robertino Pugliara kembali digagalkan oleh Dedi Mulyadi. Rebutan bola yang cukup seru antara 3-4 pemain di lapangan tengah. Rapat kita lihat bagaimana penampilan anak-anak Jakarta Utara dengan motor seorang Isaiah Pelo Benson dan juga ada Dedi, bahkan juga terkadang Mursid sering turun jauh lebih ke dalam membentengi tembok pertahanan Persitara. Ini menarik dan kita melihat bahwa bagaimana sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Wawan Darmawan untuk sebuah gol yang dibuka lewat Leonard Tupamahu. Paling tidak sekarang sudah terbayarkan sementara dengan gol yang berkelas dari John Takpor. Dua gol yang tercipta malam ini pada 26 menit pertama dari proses jarak yang cukup jauh. Kembali serangan Persitara. Yahya Sosomar, masih Yahya Sosomar, dibayang-bayang oleh Supriyono. Kali ini dibuang saja oleh Supriyono, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija Jakarta. Sedikit di bawah perform, kita lihat bagaimana Supri yang mau replace posisi yang ditinggalkan Ismet Sofyan. Yahya Sosomar kembali ke John Takpor, pencetak gol balasan bagi Persitara, langsung ke kotak penalti. Isaiah Benson ke tiang jauh, masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, inilah yang harus diwaspadai lini belakang Persija Jakarta. Bagaimana komunikasi di lini belakang harus terjalin dengan baik. Kita melihat juga di sini seorang Pierre Njangka dan juga Leo Tupamahu justru tidak mampu melakukan komunikasi dengan Hendro Kartiko. Dan kita melihat tadi hampir saja sebuah gol yang lahir dari Prince Kabir Belo memanfaatkan sebuah miskomunikasi. Pelanggaran Duakolo terhadap Benson. Dan kalau kita melihat peran seorang Benson,
ini adalah peran yang sangat berbeda. Ia bukan hanya bermain di posisi sayap, namun kerap kali ia justru turun kembali ke posisi sentral, menemani seorang Bana Ken Bosoken untuk menjegal para pemain Persija yang mencoba melakukan penetrasi ke lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Mursyid Moni. Pelanggaran Mursyid Moni terhadap Agus Indra yang juga akrab dipanggil si Jepang. Iya, kita melihat jelas terekam dari kamera bagaimana jersey dari si Jepang Agus Indra Kurniawan ditarik oleh Mursyid Moni. Kembali serangan Persija, Greg Nwakolo. Bahaya. Nwakolo! Masih tipis beberapa sentimeter di sisi sebelah kiri gawang Wawan Dermawan. Ya, kita melihat ini sebuah aksi yang sangat cemerlang dari seorang Greg Nwakolo. Kita melihat sebuah dummy, sebuah step over, dan sayang sekali sebuah finish yang tidak sempurna. Dan juga kita melihat seorang Bambang Pamungkas yang sedikit telat menyongsong tembakan seorang Greg Nwakolo di sana. Dan sebuah peringatan tentunya bagi lini belakang Persitara Jakarta Utara bahwa para pemain Persija seperti Greg maupun BP akan sangat berbahaya apabila tidak dikawal secara ketat. Deddy Mulyadi. John Takor. Masih John Takor. Dibayang-bayang oleh Bonario Astaman. Kembali John Takor. Keputusan AW1. Tampaknya bola sempat mengenai tangan John Takor. Kita nantikan apa yang terjadi. Protes yang begitu keras dilayangkan oleh Ben Janka. Ya, dan ini juga sesuatu yang sangat membingungkan. Kita melihat bola tidak mengenai tangan seorang John Takor. Dan tampaknya juga asisten wasit justru tidak jelas juga apakah ia memberikan pelanggaran kepada John Takor ataupun pelanggaran oleh Leo Saputra. Namun kali ini tampaknya wasit berkeputusan untuk memberikan pelanggaran terhadap John Takor sehingga tendangan bebas bagi Persitara Jakarta Utara. Dan kita juga bisa melihat luapan emosi para pemain Persija menanggapi keputusan ini. John Takor kembali sebuah tendangan geledek dari jarak yang cukup jauh. Dan juga dari sudut yang tidak terlalu menguntungkan. Masih mampu dihalau oleh Hendro Kartigo. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana tendangan spekulasi kembali dilayangkan oleh John Takor. Nyaris saja mengelabui Hendro Kartigo. Patut memang diberikan sebuah kredit plus buat John Takor. Serangan Macan Kemayoran Pugliara, sebuah back pass. Dibuang saja oleh barisan pertahanan Persitara. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija. Bonario Astaman, Agus Indra. Masih ada John Takor, sebuah aksi individu yang cukup ciamik dari John Takor, Songkolai. Ya, tampak ini pemain berada di setiap lini. Kali ini John Takor berada di lini pertahanan untuk mencegah para pemain Persija berbuat sesuatu. Dan kita melihat ia bermain dengan totalitas tinggi, 100% tampaknya. Ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Persitara Jakarta Utara. Kembali terlepas. Disapu saja oleh Leo Saputra. Bambang Pamungkas yang dituju. Agus Indra kali ini. Masih Agus Indra. Maksudnya ke Bambang Pamungkas. Aliudin. Pugliara. Cepat serangan dari Pugliara. Masih Robertino Pugliara. Masih terus berusaha. Robertino Pugliara. Lebar ke kanan kali ini. Agus Indra. Lepaskan umpan ke depan gawang. Kali ini terlalu dekat ke Wawan Dermawan. Ya, kita melihat memang sektor kanan Persija sedikit tampil di bawah performa terbaik mereka. Apakah itu Agus Indra dan juga Supriyono. Dan
kita melihat bagaimana derby Jakarta di Kota Malang dipanaskan dengan kehadiran para supporter dari kubu kedua tim. Dan stadion seolah-olah dibelah dua. Warna biru untuk skuad Persitara dan oranye untuk skuad Macan Kemayoran Persija. Sebuah fenomena menarik tentu saja. Kurang cermat bola yang diberikan oleh Leo Tupamahu. Banaken Bosoken, pemain yang masih berusia 22 tahun. Ya, kita tahu satu keunggulan Persitara bahwa perekrutan pemain di putaran kedua yang dilakukan oleh manajemen membawa efek yang sangat positif. Ada seorang Prince Kabir Belo, kemudian juga Banaken Bosoken, dan juga Esaya Pelo Benson. Kita melihat para pemain ini menjadi tulang punggung klub. Pugliara lebar ke kanan, Agus Indra kembali ke Robertino Pugliara, berpindah ke kiri, Greg Nwakolo yang dituju, langsung Pugliara dikawal dengan ketat oleh Taufik Kasrun. Nyaris saja Wawan Dermawan kontrol bola yang tidak cermat dari Taufik Kasrun. Dan kita lihat tadi pressure play yang cukup bagus ditunjukkan para pemain Persija. Mereka mengepung seorang Wawan Dermawan, mencoba memaksanya melakukan kesalahan, dan inilah sebuah indikasi bagaimana para pemain Macan Kemayoran berinisiatif dan bertekad tentunya untuk meraih sebuah kemenangan. Dan kali ini melalui seorang Leo Saputra yang kita tahu gemar melakukan overlapping. Selain Ismet Sofyan di kanan, ada juga seorang Leo Saputra yang kita kenal dengan umpan-umpan yang terukur bagi seorang Bambang Pamungkas ataupun Greg Nwakolo. Juga tidak cermat bola yang dilepaskan oleh Pugliara. Banaken Bosoken. Satu lagi legion asing Persitara yang tidak langsung diturunkan, Ebenje Rudolf. Laporan terakhir yang kami terima mengatakan bahwa Ebenje masih dilanda cedera. Marsuki, John Tapor, Leo Saputra, Banaken Bosoken, berpindah ke sisi sebelah kanan, Aliudin, Greg Nwakolo, Bambang Pamungkas, lebar ke kanan, Agus Indra yang dituju, di kotak penalti Persitara, dan Bambang Pamungkas ada di situ. Masih bisa diselamatkan oleh Wawan Dermawan. Ya, kita melihat bagaimana BP masih mengantongi egonya sebagai seorang striker ketika sebuah umpan sodornya untuk Agus Indra, dan Indra si Jepang kembali mengirimkan dan BP terlambat untuk menyongsongnya. Beruntung bagi Persitara, minusnya seorang Ebenje Rudolf, mereka masih bisa menampilkan Banaken Bosoken yang kerap kali muncul di lini belakang, terus-menerus melakukan intersepsi ataupun haluan bola dari para pemain Persija Jakarta. John Tapor, Mursid Moni melebar ke Marsuki, kembali ke John Tapor, dibayang-bayangi oleh Pian Janka. Sedikit emosi kita lihat Pian Janka. Ya, praktis seorang Pian Janka emosi. Kita melihat beberapa kali ia harus bergeser ke sisi kiri ataupun sisi kanan untuk menghalau setiap penetrasi yang dicoba lakukan para pemain Persitara. Dan kita semua mengetahui pengalaman yang dimiliki seorang Pian Janka tidak menyulitkannya untuk terus mempersembahkan yang terbaik dari Persija. Namun juga diperlukan seorang rekan kerjasama yang baik di lini belakang bagi Pian Janka. Kedudukan sementara Pupuk Kaltim unggul 3-0. Dan Nurwindo dan juga ekspresi dari Isman Jasulmei. Prince Kabir Belo di
Disapu saja oleh Pian Janka. Begitu jauh kita melihat Greg Nwagolo turun membantu pertahanan bagi Persija Jakarta. Aliudin, masih ada Banaken Bosoken, Agus Indra, Bambang Pamungkas, Pugliara melebar ke kiri. Greg Nwagolo kali ini kembali ke Ponario Astaman. Agus Indra, masih Agus. Supriyono, lepaskan umpan ke kotak penalti. Supriyono yang dituju adalah Bambang Pamungkas. Masih ada Esaya Benson. Duel 1 lawan 1, Bambang Pamungkas disapu saja oleh Esaya Pelo Benson. Sebuah aksi fair play baru saja dipertontonkan oleh duo Bambang Pamungkas dan juga Esaya Benson. Ini dia pemain yang sebelumnya membela Arema Malang. Satu sama, kedudukan sementara melalui gol pertama yang diciptakan oleh Leonard Tupamahu pada menit ke-13 dari jarak yang cukup jauh, dibalas dengan cara yang sama oleh John Takpor pada menit ke-24. Leo Saputra, maksudnya ke Aliudin. Esaya Benson, terlepas kita lihat Esaya Benson. Poci, kurang cermat kerjasama antara Prince Kabir Belo dan juga Rahmat Rifai. Ya, kita melihat Prince tidak mengantisipasi umpan cepat dari Rifai. Namun kembali kita melihat penguasaan bola pada anak-anak Persitara dan juga masih bisa dihalau seorang Pierre Njaka di lini belakang Persija. Pugliara. Ya, inilah yang menyulitkan saya pikir bagi Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Kita melihat kedua pemain ini masih belum mendapatkan suplai bola yang baik dari lini kedua. Dan tanpa kehadirannya seorang Ismet Sofyan, seharusnya inilah tugas seorang Robertinho Pugliara untuk memberikan umpan-umpan yang lebih terukur. Kembali Greg Nwagolo terlepas. Sayang sekali kontrol bola yang kurang cermat dari Greg, kembali gagal membahayakan gawang Wawan Termawan. Prince Kabir Belo, sebuah back pass ke Rahmat Rifai. John Takpor, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh John Takpor terhadap Ponario Astaman. Dan sedikit terlambat kita lihat bagaimana wasit Jajat berikan tiupan peluitnya untuk pelanggaran yang dilakukan John terhadap Ponario Popon Astaman. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak pertama, kedudukan sementara masih tetap 1 sama. Bambang Pamungkas, maksudnya ke Greg Nwagolo, namun lebih dekat ke Deddy Mulyadi. Ya, ini situasi yang sangat menyulitkan tentunya bagi seorang Bambang Pamungkas. Kita melihat beberapa kali ia sudah melakukan kontrol bola yang baik, positioning yang baik juga, namun belum ada keseimbangan dari para rekan yang lain, sehingga kita melihat kerap kali bola terhilang begitu saja. Supriyono, Robertinho Pugliara, Agus Indra, masih Agus. Pendek saja ke Ponario Astaman. Masih Ponario, melepaskan umpan langsung jauh ke depan. Pugliara yang dituju. Masih Pugliara. Kembali Agus Indra, sebuah flashing yang jauh dari sasaran. Ya, disinilah kita melihat peran seorang Robertinho Pugliara yang begitu baik. Ia mampu melakukan penetrasi, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Agus Indra. Namun kita tahu tadi peluang dari Agus Indra bukan jatuh pada kaki yang
sebenarnya ia justru adalah pemain yang selalu menggunakan kaki kanan, sehingga pada saat dia menendang dengan kaki kiri, kita melihat bola melayang jauh ke atas, di atas mistar seorang Wawan Dermawan. Yahya Sosomar. Masih Yahya dibayang-bayang oleh Supriyono. Yahya Sosomar berusaha melepaskan umpan. Cukup ketat pengawalan yang diberikan oleh Supriyono terhadap Yahya Sosomar atau Yaso. Bonario Astaman. Isaiah Benson dicuri oleh Leo Saputra. Lemparan ke dalam bagi tim Macan Kemayoran. Leo Saputra. Greg Nwakolo. Kembali pelanggaran Deddy Mulyadi terhadap Nwakolo. Sebuah tarikan kita lihat bagaimana DM tadi menghentikan gerakan Greg Henry Nwakolo. 1 menit tambahan waktu. Sebuah situasi yang sangat klasik. Menit-menit terakhir dengan status rawan gol. Diperlukan konsentrasi tingkat tinggi. Diperlukan kewaspadaan tingkat tinggi juga. Kita menantikan bagaimana sebuah eksekusi dari set piece yang segera dilepaskan. Pierre Nyanka. Tendangan bebas Nyanka. Juga tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Pierre Nyanka. Ya, kita lihat sebenarnya maksudnya adalah mengumpan, namun para pemain Persitara menerapkan sebuah perangkap offside, sehingga Bambang Pamungkas yang coba mengejar umpan dari Pierre Nyanka terperangkap pada situasi offside. Wawan Dermawan, penjaga gawang yang masih berusia 29 tahun. Dan akhirnya Jaja Sudrajat meniupkan peluit panjangnya, pertanda bahwa babak pertama telah selesai. Kedudukan sementara 1-1 melalui gol yang diciptakan oleh Leo Tupamahu pada menit ke-13. Gol balasan dari Persitara melalui John Takpor pada menit mantan pemain Persikota Tangerang. Dan ini dia babak kedua Persija Persitara dari Stadion Gajayana Malang. Dan kita tahu bahwa partai ini dalam konfigurasi klasemen sementara tidak memberikan pengaruh banyak buat skuad Persija Jakarta. Tetapi kita juga tahu bahwa Persitara juga memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam derby Musafir ini. Paling tidak untuk lebih bikin mereka secure untuk tidak masuk dalam area playoff degradasi melawan Persebaya Surabaya. Kontrol bola yang tidak cermat dari Supriyono menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Marsyuki, pemain berusia 24 tahun, jatuh di kaki Prince Kabir Belo. John Takpor pencipta gol balasan bagi Persitara. Yahya Sosomar masih bisa disliding oleh Pierre Nyanka. Yap. Dan baru saja kita melihat sebuah aksi yang berkelas dari John Takpor. Lagi-lagi sebuah umpan yang benar-benar memanjakan. Sebuah situasi yang cukup berbahaya bagi lini belakang Persija. Ya. Ada lagi seorang John Takpor yang memiliki keahlian yang baik dalam set piece. Nyaris saja ada Banaken Bosoken. Prince Kabir Belo, pemain yang masih berusia 25 tahun, telah menciptakan 6 gol bagi Persitara sejauh ini. Saat ini Persija Jakarta masih berada pada posisi kelima klasemen sementara di Jarum Indonesia Super League setelah menyelesaikan 32 pertandingan dengan nilai total 53. Jauh di bawah Persipura yang telah memastikan dirinya sebagai kampiun Jarum Indonesia Super League 2008-2009.
Lemparan ke dalam bagi Persija, Supriyono. Kembali ke Supriyono. Bonario Astaman, Pugliara. Bambang Pamungkas, masih BP, kembali ke Robertinho Pugliara. Bagus saya pikir maksud dari Robertinho Pugliara, tetapi tidak dengan akurasi yang maksimal. Sulit dari jangkauan seorang BP. Sedangkan Persitara Jakarta Utara memasuki putaran kedua, berhasil melepaskan diri mereka dari jurang degradasi. Saat ini menempati posisi ke-13 di klasemen sementara Jarum Indonesia Super League setelah juga menyelesaikan 32 pertandingan dengan nilai total 33. Banaken Bosoken, Saya Benson, dibayang-bayang oleh Leo Tupamahu, dibuang saja oleh Leo Tupamahu, tampaknya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Ya, kita melihat juga inisiatif dari Leo Tupamahu yang sangat cermat tadi, mengantisipasi gerakan dari seorang Benson. Dedi Mulyadi, Rahmat Rifai, dan kembali ada seorang Leo Tupamahu, pemain yang kali ini diplot untuk mengisi posisi seorang Abanda Herman yang absen. Aliudin masuki kotak penalti Persitara, masih Aliudin. Wow, berusaha melepaskan sebuah chop ke tiang jauh Aliudin. Ya, inilah yang diperlukan seorang Aliudin, yaitu sebuah ruang gerak. Kita tahu pemain yang satu ini memang memiliki speed yang tinggi. Dan kita melihat bagaimana seorang Aliudin yang tampaknya memberikan crossing di depan gawang seorang Wawan Dermawan. Ya. Tapi musim ini juga memberikan satu catatan penting buat duet Persija yang begitu cemerlang dalam era terakhir Liga Indonesia. Prince Kabir Belo, serangan Persitara, pendek saja ke kanan dan Mursyid Moni. Sayang sekali, sebuah peluang emas yang diperoleh oleh Mursyid Moni melalui sebuah kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana placing ball dari Mursyid Moni masih bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ya, kita melihat bagaimana sebuah kerjasama yang sangat apik dari Prince Kabir Belo dan juga Mursyid Moni. Hanya memberikan sebuah sepak pojok. Saya Benson. Masih ada Greg Nwakolo. Marsuki. Yahya Sosomar. John Takpor. Sebuah usaha yang cukup baik dari Supriyono menghalau bola. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija Jakarta. Marsuki ke Prince Kabir Belo. Kontrol bola yang kurang cermat dari Prince Kabir Belo. Ya, ini sebuah situasi yang berbahaya tentunya terus-menerus. Sebuah sepak pojok lahir di gawang Persija. Dari beberapa kali sepak pojok kita melihat sering terjadi scrimmage di depan mulut gawang seorang Henrico. Dan itu juga dimungkinkan dengan set piece yang bagus dari John Takpor. Ya. Dan sebenarnya ini juga adalah momentum yang pas kita tahu bagi para pemain Persija untuk kembali memperoleh kepercayaan diri mereka apabila bisa memenangkan pertandingan ini. Kita tahu di pertandingan Copa Indonesia terakhir mereka kalah melawan Delta Sidoarjo, dan seharusnya pertandingan ini merupakan pertandingan pelipur lara bagi para pemain untuk mengembalikan kepercayaan diri, dan itu pun tentunya bisa diraih dengan hasil sebuah kemenangan atas Persitara Jakarta Utara. Taufik Castro. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Bonario Astaman. Berpindah ke tengah. Leo Saputra yang dituju. Pendek saja ke Bambang Pamungkas. Kontrol bola yang kurang cermat dari Bambang Pamungkas. Kembali kehilangan bola. Persija Jakarta. Ya. Mursyid Moni. Juga kurang cermat. Mursyid Moni dipatahkan oleh Leo Tupamahu. Greg Nwakolo. Pugliara.
Ponario Astaman. Kembali ke Supriyono namun kandas. Ponario Astaman. Leo Tupamahu. Cukup cerdik. Leo Tupamahu lihat pergerakan Aliuddin. Lepaskan umpan ke kotak penalti Aliuddin. Bien Janka. Jatuh di kaki Yahya Sosomar. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Ya, kita melihat peran seorang Yaso cukup efektif dalam berbagai rangkaian serangan Persitara. Yaso kerap menyulitkan para pemain belakang Persija. Kembali Prince Kabir Belo. Juga kontrol bola yang tidak cermat dari Prince Kabir Belo. Terbuang peluang bagi Persitara. Bien Janga berpindah ke sisi sebelah kiri. Greg Nwakolo yang dituju. Dibayang-bayang oleh Deddy Mulyadi. Dibuang saja oleh Deddy Mulyadi. Ini dia Deddy Mulyadi. Pemain yang telah menginjak usia 34 tahun. Ponario Astaman. Leo Saputra. Greg Nwakolo. Kembali ditutup oleh Deddy Mulyadi. Ya, disiplin tingkat tinggi kita lihat bagaimana Deddy Mulyadi berikan pengawalan untuk Greg. Lepaskan dan wow! Nyaris saja sebuah heading dari Agus Indra de Jepang. Masih bisa ditepis oleh Wawan Dermawan. Ya, dan beruntung juga kita melihat bola rebound tidak masuk ke gawangnya sendiri lagi. Dan ini adalah sebuah umpan yang sangat akurat dari seorang Ponario Astaman. Kita melihat tepat mengarah kepada Agus Indra. Dan beruntung bagi seorang Wawan Dermawan tidak kembali bersarang bola tersebut di sarangnya. Ya, sekali lagi kita harus memberikan sebuah underline untuk sebuah umpan yang begitu terukur dari Ponario Astaman. Sayang tadi si Jepang masih belum bisa memaksimalkannya dengan sebuah gol. Ketika bagaimana Wawan memberikan sebuah tip, memblocking bola dan meninggalkan mistarnya. Ini dia, sebuah sundulan yang juga jitu dari umpan yang juga jitu. Masih bisa disergap oleh Wawan. Dan beruntung itu tidak masuk ke gawangnya sendiri. Ya. Seperti gol pertama. Kita tahu performa seorang Wawan Dermawan juga sangat impresif dalam beberapa pertandingan terakhir Persitara. Sudah menjadi pemain inti seorang Wawan Dermawan di kubu Persitara Jakarta Utara, menyingkirkan seorang Roni Tri Prasnanto yang sebenarnya merupakan penjaga gawang utama tim dari Jakarta Utara ini. Ini dia pemain berusia 31 tahun, kapten kesebelasan Persitara Jakarta Utara, Rahmat Oci Rifai. Menarik ditunggu bagaimana keputusan seorang Danur Windo Ya. menanggapi stamina para pemain depannya, Bambang, Greg, dan juga Aliuddin. Kita lihat di posisi bench masih ada seorang Fabio Lopez yang masih bisa dimasukkan untuk menggantikan salah satu penyerang. Ya, dan statistik bicara, biasanya Danur selalu melakukan pergantian pemain ketika pertandingan memasuki menit ke-60. Sejauh ini belum ada pergantian pemain dari kedua tim. Memasuki menit ke-57 babak kedua. Leo Tupamahu, Leo Saputra, duo Leo pertahanan Persija Jakarta. Ya, kita lihat kontrol bola yang tidak baik dari Leo. Dikarenakan kondisi lapangan juga yang tidak merata, tidak sempurna tentunya bagi para
pemain dari kedua tim untuk memainkan bola-bola pendek. Yap. Dan itulah yang tampaknya diusung oleh Persitara Jakarta Utara dan juga Persija untuk lebih banyak melakukan long ball passing. Bukan pelanggaran terhadap Pugliara. Rahmat Rifai, John Takpor, masih John Takpor. Terlepas kita lihat John Takpor masuki daerah pertahanan Persija. Masih John Takpor. John Takpor. Kembali kandas. Kali ini jatuh di kaki Isaiah Benson. Lepaskan umpan ke depan gawang Isaiah Benson dan Prince Kabir Belo. Kita melihat memang seorang John Takpor benar-benar menjadi sorot sentral dalam laga ini. Bagaimana dia selalu menjadi otak di second line, daerah yang sangat eksklusif untuk skuad Persitara Jakarta Utara. Kerap juga memberikan sebuah umpan-umpan yang sangat-sangat manis. Kita lihat bagaimana sebuah setup serangan gagal berbuah gol tadi. Banaken Bosoken, Wawan Dermawan. Sejauh ini gawang Persitara telah kebobolan 46 gol, defisit 10 gol. Bertambah 1 malam ini menjadi kebobolan 47 gol. Isaiah Benson, Deddy Mulyadi, Prince Kabir Belo, dikejar oleh Pugliara, masih Prince Kabir Belo. Terlepas kita lihat melewati 3-4 pemain dan Rahmat Rifai. Ya, kita melihat di sini bagaimana otot seorang Prince Kabir Belo bisa membantunya untuk terus mendribble bola dan akhirnya kita melihat bola tersebut jatuh ke kaki seorang Poci Rifai yang selama pertandingan itu begitu sulit untuk memperolehkan sebuah peluang dan juga sangat beruntung bagi Persija di sana Hendro Kartiko waspada terhadap tendangan seorang Poci Rifai. Marsuki tidak cermat, kontrol dari Marsuki. Pugliara, serangan dari Persija Jakarta, Greg Nwokolo dibuang saja oleh Taufik Kasrun. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan Persitara. Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Laskar Sipitung. Bersiap-siap masuk Mustafa Haji menggantikan Yahya Sosobar. Sebuah usaha saya pikir bagaimana Dodi Cahyadi memberikan darah baru untuk skuad Persitara. Kita kenal Mustafa Haji juga sebuah nama yang memiliki determinasi yang cukup bagus, cukup tinggi. Leo Saputra, pendek saja ke Ponario Astaman. Agus Indra, Bambang Pamungkas, kembali digagalkan oleh Marsuki. Kali ini John Takpor. Berapa kali kita lihat bagaimana BP kerap kehilangan bola. Dan praktis juga belum bisa mendapatkan sebuah peluang yang sempurna sepanjang 60 menit pertandingan. Ini dia John Takpor, sorot sentral dalam laga ini. Kita menantikan bagaimana reaksi dua pelatih Persija, Danur dan juga Isman Jasulme, mencermati para starter mereka. Kembali Prince Kabir Belo, masih bisa dikandaskan oleh Pierre Janka. Ya, kita melihat Pierre menjadi sosok yang sangat influential di lini belakang Persija. Kerap kali ia bisa berpindah posisi. Yang penting adalah mencegah para pemain Persitara agar tidak masuk ke daerah pertahanannya. Apalagi kali ini Persija bermain minus seorang Abanda Herman yang biasanya bertindak sebagai twin tower bersama Pierre Njangka di lini belakang Persija. Asisten coach Isman Jasulme. Prince Kabir Belo, terlepas kita lihat berhadapan dengan Leo Tupamahu. Masih Prince Kabir Belo. Prince Kabir Belo!
Masih tipis, kembali sebuah usaha dari sang pangeran. Masih gagal menjebol gawang Persija Jakarta. Ya, kembali kita melihat bagaimana kekokohan seorang Prince Kabir Belo. Dan sepertinya bola sedikit menyentuh tangan tadi. Tapi apapun bagaimana penampilan dan peragaan penampilan dari seorang Prince Kabir Belo cukup mengundang perhatian, jangkung, dan sangat tangguh dalam melakukan dribbling, bahkan dikawal dengan 2-3 pemain sekalipun. Serangan balik melalui Greg Dwakolo. Masih Greg melepaskan umpan ke... Wow! Ya, hampir saja. Ya, sebuah penetrasi yang bagus. Kita lihat bagaimana Greg lagi-lagi memberikan sebuah umpan yang bagus. Dan sedikit telat kita lihat bagaimana Ali menyongsong umpan yang cukup baik yang dilepaskan Greg Henry Nwokolo. Ini adalah penetrasi yang sangat impresif dari seorang Greg. Namun kita lihat juga bagaimana sulitnya tentu bola tersebut akan dicapai kepada Aliudin. Betul. Karena memang bola yang justru mengarah tepat kepada seorang Wawan Dermawan. Ya. Dan kedudukan akhir PKT melawan PSIS 3-0. Ya, sebuah kemenangan yang tentu saja akan jauh lebih mengamankan posisi PKT Bontang untuk tetap bertahan dalam musim kedua Indonesia Super League. Nyaris saja lagi-lagi peluang bagi Laskar Sipitung melalui Prince Kabir Belo masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, dan kembali ini adalah sebuah umpan dari John Takpor kepada Prince Kabir Belo dan Mustafa Haji. Kita melihat di sana hampir saja, ya kita melihat hanya mengenai rambutnya nampaknya. Ya. Hampir saja mencetak sebuah gol ke gawang Hendro Kartiko. Dewi Fortuna masih sembunyi dari seorang Prince Kabir Belo. Ya, kita tahu pemain yang jangkung, berotot, Ya. dan juga kerap kali mempunyai speed yang baik. Kita melihat di babak kedua lebih hidup perannya. Saya pikir sesuatu harus dilakukan oleh seorang Danur dan juga Isman Jasulme. Karena kita tahu bahwa dalam daftar pemain yang berada di bench tim ibu kota ini, ada beberapa nama yang juga menarik. Sebutlah Ilham dan juga Fabio Lopez untuk lebih memperbesar daya gedor mereka. Mustafa Haji, pemain yang baru saja masuk, lepaskan tendangan langsung ke gawang Hendro Kartiko, masih jauh di atas misar gawang. Cukup confidence, kita lihat bagaimana Aji. Ya, dan kita melihat memang dengan masuknya seorang Mustafa Haji, lini depan Persitara lebih galak dan mereka lebih berani melakukan variasi-variasi serangan. Lebih fresh, lebih berdarah. Masih 1-1, kedudukan sementara Persija dan Persitara. 2 gol yang tercipta adalah pada babak pertama melalui Leonard Tupamahu dan juga John Takpor. Ya, di sini kembali kita melihat seorang Bambang Pamungkas yang sangat kesulitan untuk mendapatkan porsi bola yang sesuai dengan perannya sebagai seorang goal getter. Ya, 18. Kita tahu 18 gol sudah dikemas oleh BP. Dan kita lihat juga tidak maksimalnya suplai bola dari lini kedua Persija. Betul. Apakah itu menjadi satu hal penyebab kenapa dalam 6 pertandingan terakhir BP belum juga bisa bikin gol? Dan kita melihat bagaimana Ilham persis seperti apa yang kita analisa baru saja segera dimainkan, dan kita nantikan siapa akan ditarik keluar lapangan oleh Danur dan juga Isman Jasulme. Sepertinya si Jepang atau salah satu dari BP dan Aliudin. Ponario Astaman. Pelanggaran kali ini terhadap Ponario Astaman. Ya, kita dari melihat Mustafa Haji. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat baik dari seorang Ponario Astaman. Memang terlihat jelas bagaimana suplai bola dari lini kedua Persija begitu lemah di pertandingan malam hari ini, sehingga memaksa seorang Ponario untuk juga berinisiatif menyerang. Dan pergantian pemain di kubu Persija Jakarta masuk
Muhammad Ilham menggantikan Agus Indra Kurniawan. Kembali terlepas tekanan dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas kali ini, Greg Nwakolo, masih Greg. Pendek saja ke Bambang Pamungkas. Lepaskan umpan, Bambang Pamungkas. Ya! Wow! Masih gagal sebuah heading dari Aliuddin. Menerima umpan matang yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Iya, tampaknya kita melihat bagaimana tangkapan seorang Wawan Dermawan masih belum sempurna hingga menit ke-68. Hampir sekali lagi kita melihat sebuah blunder yang lahir dari Persitara Jakarta Utara dan ada sebuah aksi yang sangat impresif dari Bambang Pamungkas bagaimana ia bisa memberikan sebuah umpan yang begitu terukur kepada Aliuddin. Batnagen Bosoken. Ponario Astaman. Muhammad Ilham yang baru saja masuk. Kembali ke Ponario Astaman. Supriyono. Dia Jangga. Dibayang-bayang oleh Prince Kabir Belo. Lemparan ke dalam bagi Persija. Ini dia Prince Kabir Belo. Pencipta 6 gol bagi Persitara di Jarum Indonesia Super League tahun ini. Dan masih mencari Dewi Keberuntungan. John Takpor. Bukan pelanggaran. M. Ilham. Masih Muhammad Ilham. Ponario Astaman, kurang cermat Ponario Astaman. Kali ini Mustafa Haji, masih Mustafa Haji, cepat Mustafa Haji. Ya, keputusan apa dari wasit? Tampak tadi bola dribble dari seorang Mustafa Haji belum keluar garis. Ya, kita melihat di sini kembali dribbling yang dilakukan oleh Mustafa Haji jelas sekali belum keluar garis. Namun tampaknya asisten wasit memiliki pendirian sendiri untuk memberikan out ball. Blunder kita lihat bagaimana asisten wasit 1. Ari Jayanto. Dan itu adalah blunder kedua saya pikir. Leo Saputra terlepas. Ahmad Rifai dan Prince Belo. Gol! Sebuah gol yang sangat cantik melalui sebuah tendangan salto dari Prince Kabir Belo. Berubah kedudukan menjadi 1-2. Ya, kita melihat bagaimana sebuah tendangan gunting cukup bagus dan menyulitkan buat seorang Hendro membendung tendangan yang dilepaskan Prince Kabir Belo yang akhirnya menemukan Dewi Fortuna. Dewi Keberuntungan. Ini adalah gol setelah sederet peluang dipetik oleh Prince Kabir Belo. Dan kita tahu bahwa gol ini juga bermula dari kesalahan fatal dari seorang Leo Saputra yang gagal tadi membuang bola. Dan kita melihat umpan dari Aji dilepaskan dengan tendangan bicycle kick dari Prince Kabir Belo. Ya, ini adalah keputusan yang sangat luar biasa dari Prince Kabir Belo untuk melakukan tendangan salto dan juga eksekusi yang begitu sempurna. Tendangan pojok bagi Persija, Muhammad Ilham, Ponario Astaman, Bambang Pamungkas usaha mengejar bola, dibayang-bayang oleh Sai Benson. Ya, disinilah kita melihat bagaimana memuncaknya frustrasi para pemain Persija, khususnya para pemain depan yang sudah bekerja sangat keras untuk membongkar lini pertahanan Persitara, namun sebuah kesalahan kecil di lini belakang oleh seorang Leo Saputra memberikan bola kepada Rahmat Rifai dan juga aksi yang sangat sirkus dari seorang Prince Kabir Belo untuk menyelesaikan umpan tersebut. Kita lihat bagaimana reaksi kegembiraan di bench Persitara yang memang sudah terekam sejak sebelum kick off bahwa mereka benar-benar optimis untuk bisa memenangkan laga ini pasca mereka menggusur Persib Bandung dengan skor 4-1.
Ya, dan kita lihat juga bagaimana sederet winning performance Persitara lah yang membuat mereka percaya diri menyongsong pertandingan derby ini. 3 gol yang tercipta malam ini, ketiga-tiganya melalui sebuah proses gol yang sangat cantik. Ya. Dan gol-gol yang lahir adalah gol-gol yang indah. Dan kita harus memberikan sekali lagi sebuah kredit poin buat 2 gol yang dipetik oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Sangat impresif. Marsuki kali ini Rahmat Rifai disapu saja oleh Hendro Kartiko, penjaga gawang Persija Jakarta. Wow, Pamungkas. Keras, ya. Kita melihat bagaimana kerasnya seorang Banaken melakukan tackling kepada Bambang Pamungkas. Itu adalah kontrol bola yang sangat baik dari Bambang. Mengelabui seorang Banaken dan terpaksa ia melakukan sebuah tindakan yang cukup keras. Ponario Astaman. Kembali ke kanan, ada Supriyono. Disapu saja oleh Marsuki. Lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan Persitara. Supriyono. Pugliara yang dituju. M. Ilham. Masih Ilham. Ponario Astaman maksudnya kali ini berhasil dicuri oleh Prince Kabir Belo. Serangan balik bagi Persitara. Poci Leon. Rifai. Masih Poci. Berusaha melepaskan tendangan langsung dan masih Poci. Ya. Handball saya pikir. Ya, dan menarik kita melihat apakah keputusan wasit Jajat Ya. Sudrajat. Oh, Kartu kuning. sebuah kartu kuning. Kita tahu bahwa dalam rules of the game, kita melihat apabila seorang penyerang sudah one on one, kita melihat ini adalah posisi yang apabila bola terlewat, Ya. bisa jadi lahir sebuah gol bagi Persitara. Dan sedikit membingungkan keputusan seorang wasit yang hanya memberikan kartu kuning dan bukan sebuah kartu merah bagi Hendro Kartiko. Kita tahu itu adalah posisi yang apabila bola terlewatkan, sangat besar peluangnya terjadi gol. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persitara. Dihadapi oleh Saya Benson dan Banaken Bosoken. Langsung ke gawang. Masih belum menemui sasaran. Tendangan yang dilepaskan oleh Banaken Bosoken. Kita tahu dalam derby pertama 2 tim ibu kota yang berlangsung di Bandung, Persija mengalahkan Persitara 3-1. Apakah keunggulan sementara Persitara saat ini bisa menjadi cermin dari sebuah partai balas dendam anak-anak Jakarta Utara? Masih ada sekitar 15 menit di depan mata. Kembali lemparan ke dalam bagi Persija. Supriyono. Aliudin. Kembali ke Supriyono. Pendek saja ke Ponario Astaman. Aliudin kali ini lepaskan umpan ke kotak penalti. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih Bambang Pamungkas. Disapu saja oleh Banaken Bosoken. Sayang sekali kita melihat tadi. Oh, Kali ini Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai. Dibayang-bayang oleh Piang Janka. Mursid Moni kembali ke Rahmat Rifai. Ya. terlalu cepat kita melihat, terlalu kencang laju bola sehingga Rahmat Rifai tidak bisa mengontrolnya, dan cukup impresif penampilan seorang Mursid Moni. Betul. Yang kerap kali sebagai invisible man justru meluncur ke depan, dan kita melihat juga ekspresi bench dari Persitara yang cukup tegang menanggapi hasil akhir pertandingan ini. Kita tahu bahwa sebuah kemenangan akan membawa Persitara Jakarta Utara tetap eksis di Indonesia Super League musim depan. Dan pergantian pemain yang kedua dilakukan oleh tim Macan Kemayoran. Bersiap-siap masuk Fabio Lopez menggantikan Aliudin. Ya, ini adalah pergantian yang cukup bijaksana dari Danurwindo. Kita lihat ketidakefektifan seorang Aliudin. Justru kali ini perannya diambil alih oleh seorang Fabio Lopez yang meskipun baru mencetak 1 gol sepanjang musim ini, tentu saja diharapkan mampu berbuat sesuatu menyelamatkan harga diri Persija Jakarta.
hanya tersisa kurang lebih 12 menit untuk melakukannya. Pugliara kembali ke Greg Nwakolo, terlepas bola. Dibuang saja oleh Rahmat Darmawan, menghasilkan tendangan pojok bagi Persija Jakarta. Sepak pojok yang keempat bagi Persija dihadapi oleh Nwakolo. Masih ada Yesaya Benson, Leo Tupamahu, M. Ilham, Fabio Lopez. Pelanggaran ataupun offside Fabio Lopez, pemain yang baru saja masuk menggantikan Aliudin, telah menciptakan 2 gol bagi Persija sejauh ini. Pemain yang baru saja bergabung dengan Persija memasuki putaran kedua. Ya, tampaknya nasi sudah menjadi bubur bagi Persija Jakarta. Kalau kita melihat kinerja para pemain depannya yang belum mampu menyulitkan para pemain belakang Persitara. Ya. Sulit tampaknya melewati sosok Dedi Mulyadi, Taufik Kasrun, dan juga Banaken Bosoken. Ya, kita melihat lagi, kembali bisa dihalau para pemain belakang Persitara. Kembali tim Macan Kemayoran berusaha melakukan tekanan. Fabio Lopez, M. Ilham, masih Ilham, maksudnya ke Ponario Astaman, kembali M. Ilham, berpindah ke kanan, ada Fabio Lopez, lepaskan umpan. Ponario Astaman, Bambang Pamungkas di kotak penalti Persitara, masih Bambang Pamungkas, terlepas Bambang Pamungkas, dan cukup baik tangkapan yang dilakukan oleh Wawan Darmawan mengantisipasi bola yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Acungan jempol tentu saja buat Wawan. Kita melihat bagaimana Bambang tadi melepaskan diri, membalikkan badan, dan ini dia sebuah tendangan yang cukup bagus dari BP. Dan Wawan cepat membaca apa yang segera dilakukan oleh seorang BP. Robertinho Pugliara, Ponario Astaman, Supriyono, M. Ilham, Fabio Lopez, masih Lopez, Ponario Astaman. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini, namun mampu terbaca dengan baik oleh Yesaya Benson, Dedi Mulyadi. Ya, tampak masih deadlock perjuangan para pemain depan Persija untuk membongkar lini pertahanan Persitara yang dikomandoi seorang Banaken Bosoken. Ya, masih ada sekitar 10 menit dalam waktu normal. Diperlukan memang ketabahan, kesabaran, dan juga totalitas untuk bisa menyeimbangkan kedudukan ketika bagaimana Ponario saat ini masih tertinggal 1-2. Keunggulan PKT atas PSIS Semarang beberapa saat yang lalu 3-0 membuat posisi PKT naik ke posisi 13 klasemen sementara, menggeser posisi Persitara yang masih melangsungkan pertandingan hari ini. Supriyono, Ponario Astaman, berpindah ke kiri, Leo Saputra, masih Leo. Kali ini M. Ilham berpindah ke sisi sebelah kiri, berusaha melewati Yesaya Benson. Ada 2 pemain yang menutup pergerakan M. Ilham. Cukup tangguh, Yesaya Benson mengawal M. Ilham. Melakukan protes M. Ilham. Ya, Dan akhirnya membuat wasit Jaja Sudrajat kembali mencabut kartu kuning bagi Ilham. Ya, kita melihat bagaimana wasit Jaja Sudrajat sangat tegas di pertandingan malam hari ini. Sedikit protes yang berlebihan, ia langsung mengeluarkan kartu, dan juga sebuah kartu bagi Bambang Pamungkas
yang sedikit memberikan keluhan kepada wasit dan langsung diberikan reaksi dengan sebuah kartu kuning. Ya, beruntung kita lihat bagaimana reaksi dari Ilham dan BP cukup keras dan itu ada di kuping Jajat Sudrajat. Spontan melayang sekaligus 2 kartu. Merugikan tentu saja. 3 kartu kuning telah diterima oleh pemain Macan Kemayoran. Sebelumnya, Greg Nwakolo juga memperoleh kartu yang sama. Kemudian Ilham dan Bambang Pamungkas. Kembali protes dilakukan oleh Nwakolo terhadap AW1. Ini dia Fabio Lopez, pemain yang juga berasal dari Brasil. Sudah menginjak usia 32 tahun ini. Sejauh ini baru menciptakan 2 gol bagi Persija Jakarta. Leo Tupamahu, John Takpor, maksudnya ke Prince Kabir Belo. Greg Nwakolo, masih ada Marsuki, Supriyono, kembali ke Greg, dibayang-bayang oleh Marsuki. Greg Nwakolo lepaskan umpan ke depan, Muhammad Ilham yang dituju. Ya, kita melihat peran seorang Muhammad Ilham sangat efektif sejak dimasukkan seorang Danur Mindo. Kita melihat di sini kerap kali ia mencoba menerobos jantung pertahanan Persitara. Ya, dan bahkan terkesan terlalu berani. Ya, Dengan mengabaikan risiko set piece. Bonario Astaman, Bambang Pamungkas masih sekelumit depan gawang dan wow, sayang sekali Muhammad Ilham tidak dapat memaksimalkan sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Wawan Dermawan. ya, kita melihat ini adalah peluang yang sangat matang bagi Muhammad Ilham. Namun ia terburu-buru Ya, dalam menyelesaikan peluang tersebut. Dan ini juga bukan di kaki favorit seorang M. Ilham. ya, kurang tenang kita lihat bagaimana eksekusi yang dilakukan Ilham dengan space yang begitu terbuka tadi. Ya. Sayang. Lima menit yang cukup berharga bagi Ya. Persitara untuk terus membentengi gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, dan menentukan harga diri anak-anak ibu kota. Betul. Persija Jakarta dalam derby yang bermain dengan tensi tinggi ini. Mampukah Persija Jakarta memaksimalkan peluang yang ada pada 5 menit terakhir? Tertinggal 1-2 dari saudara muda mereka, Persitara Jakarta Utara. 3 gol yang tercipta, 2 diantaranya pada babak pertama melalui Leonard Tupamahu dan juga John Takpor. Sedangkan 1 gol pada babak kedua dari Persitara melalui Prince Kabir Belo. Supriyono. Kembali peluang bagi Persija. Masih ada Banaken Bosoken. Marsuki. Oh, Kita belum melihat sebuah permainan yang efektif yang ditunjukkan oleh Mustafa Haji. Meskipun ia memperoleh 1 peluang, namun kita melihat lebih banyak ia justru hilang. Tampaknya ia juga diinstruksikan untuk lebih banyak bermode defensif, paling tidak mencegah overlapping yang potensial dilakukan oleh seorang Supriyono. John Takpor. Wow. Masih John Takpor melewati Wow. 3 pemain. John Takpor lepaskan umpan ke kotak penalti, Marsuki yang dituju. Namun masih ada seorang sosok raksasa sebesar Pierre Njangka yang selalu mencoba berbuat terbaik
bagi lini belakang Persija. Namun tentunya tidak cukup seorang Pierre Njangka terus-menerus melindungi. Karena kita tahu juga bagaimana berbahayanya para pemain depan Persitara. Ya, John Takpor, Rahmat Rifai, dan Prince Kabir Belo. betul. 3 Trisula Trimurti. yang kerap menyodorkan ancaman buat siapapun di lini belakang lawan. Ponario Astaman, M. Ilham, Pugliara, Ponario Astaman, Ya, sebuah cermin dari keputusasaan. Kita melihat bagaimana sebuah sepakan yang dilepaskan Popon jauh dari sasaran, melebar sangat-sangat di samping kanan gawang Wawan Darmawan. Sebuah putaran kedua yang tentu anti klimaks Betul. bagi Persija Jakarta. Bagaimana perkasanya mereka di putaran pertama dan juga berbalik 360 derajat di putaran kedua. Kita melihat selalu sulit tim dari ibu kota ini untuk meraih hasil optimal Persija Jakarta Iya. di putaran kedua. Dampak dari bagaimana mereka didera persoalan internal dan juga persoalan eksternal dan memberikan dampak yang tidak begitu bagus buat BP dan kawan-kawan. Saya Benson, Nuakolo, ditutup dengan rapat oleh Dedi Mulyadi. John Takpor, dibuang saja oleh John Takpor. Kembali Persija Jakarta menguasai bola. Ponario Astaman kali ini lepaskan chop ke depan. Masih ada Dedi Mulyadi. Saya Benson berhadapan dengan Bambang Pamungkas. Ponario Astaman, M. Ilham kembali melepaskan umpan ke Fabio Lopez. Oh, Tidak cermat, jatuh di Mursid Moni. Oh, cepat serangan balik dari Persitara. Rahmat Poci Rifai, masih Poci Rifai. Kembali ke depan dan Aji. kita hentikan. Ya, sebuah shoot, gol! Mustafa Aji menambah keunggulan Persitara menjadi 3-1. Sempurna kita melihat kemenangan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat sebuah klasik counter attack yang diusung seorang Mustafa Haji, memberikan kepada Poci Rifai dan kemudian kembali kepada Mustafa Haji yang melakukan syuting yang sangat akurat, menerobos dan merobek jala seorang Hendro Kartiko. Kita melihat lagi bagaimana eksekusi seorang Mustafa Haji yang merobek dan juga kembali memaksa seorang Hendro Kartiko memungut bola dari jalannya. betul. Dan ini adalah penjelasan dari bagaimana kecepatan dan keberanian seorang Aji. Kita melihat sendiri melakukan akselerasi dan kemudian melakukan one two touch dengan Rahmat Poci Rifai. Dan ini dia bagaimana reaksi yang sangat-sangat bagus kita lihat dari para ofisial dan pemain-pemain Persitara. Dan 3 menit tambahan waktu, apakah ini adalah perpanjangan dari penderitaan berikut buat skuad Persija Jakarta? Kita menantikan. Skor yang sama atas kekalahan Persitara pada putaran pertama, juga kalah dengan 3-1 dari Persija. Kali ini terbalas dengan skor yang sama. Ya, kita melihat masih terus menggedor pertahanan Persija. Rahmat Rifai, Oh, ya, kita melihat situasi yang sangat menyenangkan tentunya. bagaimana ekspresi kegembiraan dari manajer, dan kembali peluang Persitara melalui Rahmat Rifai. Masih bisa dihalau oleh Hendro Kartiko. Bambang Pamungkas, Pugliara, M. Ilham, Greg Nuakolo, John Takpor, masih John Takpor, saya Benson. 2 menit tersisa, tambahan waktu.
Persitara masih menguasai bola, unggul sementara mereka 3-1 atas Persija Jakarta. Deddy Mulyadi. Sebuah pembalasan yang setimpal tentu saja ketika kita tahu bagaimana Persitara juga digusur, digasak dengan skor 3-1 pada leg 1 Ya. di putaran pertama. Dan kita melihat masih terus menggempur. Mursyid Moni ke Poci Rifai. Masih Poci Rifai. Oh! Gol! 4-1 Persitara unggul melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Poci Rifai. Dan sekarang lebih dari setimpal, 4-1. Kita melihat gol keempat, gol yang sangat kelas, yang menjelaskan bagaimana seorang Poci adalah seorang petarung yang berkelas di dalam areal penalti. Ya, kita melihat sebuah mimpi buruk bagi Persija Jakarta. Di pertandingan malam hari ini kita melihat setiap pemain depan Persitara mencetak gol. Dan lihatlah sebuah first time shooting dari Rahmat Poci Rifai yang tampaknya begitu kesenangan Ya, akan gol ke-12 yang Betul. ia cetak di ESL musim ini. kita melihat bagaimana dengan satu sentuhan, satu kontrol sambil membalikkan badan dan melepaskan tendangan setengah volley tadi. Begitu bagus dan sulit untuk bisa dibendung oleh Hendro. Gol di ujung pertandingan. Gol keempat, gol yang menyempurnakan kemenangan dan sekaligus pembalasan dendam anak-anak Persitara Jakarta Utara. Serangan Persija melalui M. Ilham. Oh! Gol! Gol bunuh diri dari Persitara melalui Mursyid Moni membuat kedudukan berubah menjadi 2-4 pada detik-detik terakhir. Ya, kita melihat sebuah gol konsolidasi bagi Persija Jakarta. Gol hasil bunuh diri seorang Mursyid Moni yang tampaknya tidak mampu mengontrol bola dan juga menyulitkan seorang Wawan Dermawan untuk bereaksi terhadap sodoran bola seorang Mursyid Moni. Dan akhirnya wasit Jaja Sudrajat menyudahi pertandingan malam ini. Keunggulan bagi Persitara atas saudara tuanya 4-2 melalui gol-gol yang tercipta oleh Prince Kabir Belo, Rahmat Rifai, Yesaya, Jontak, Porsongkelai, dan gol balasan dari Persija melalui gol yang diciptakan oleh Leo Tupamau dan own goal atau gol bunuh diri.